Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Chapter 3, The Decision Usefulness Approach to Financial Reporting, and Chapter 4, Efficient Securities Markets. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang dengan ketua kelompok yaitu Feli Desvita, saya sendiri Nabila Hanun, dan teman saya Alfia. Baiklah, langsung saja kepada bahasan yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Dalam chapter 3 ini ada beberapa bahasan. Nah, seperti yang bisa Ibu dan teman-teman lihat dalam slide berikut ini. Pada bagian berikut ini merupakan bagian dari alur chapter 3. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu pendahuluan. Kenapa sih kita penting dalam membahas kegunaan keputusan ini? Nah, karena pada bab sebelumnya, metode present value ternyata diragukan karena memiliki beberapa kendala, sehingga diragukan dalam menyajikan laporan keuangan. Akuntan sepakat bahwa laporan keuangan ini harus bermanfaat. Nah, dengan hal tersebut maka diperlukan konsep kegunaan keputusan. Nah, dari kegunaan keputusan ini dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Dengan pendekatan ini juga diperlukan teori-teori yang mendukung dari keuangan ekonomi. Pendekatan keputusan kegunaan ini, menggunakan suatu pandangan, yaitu di mana jika para akuntan tidak dapat menyiapkan laporan keuangan benar secara teoritis, maka setidaknya dapat mencoba untuk menjadikan laporan keuangan yang lebih bermanfaat. Nah, dari pandangan tersebut bahwa kita dapat menyimpulkan laporan keuangan itu memang benar-benar tidak bisa disajikan secara benar. Seperti yang kita tahu dalam auditing, kalau laporan keuangan itu hanya disajikan secara tepat. Nah, maka dari itu laporan keuangan yang tepat tersebut haruslah bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Ada 2 pertanyaan utama yang harus dibahas dalam pendekatan kegunaan keputusan. Yang pertama, siapa pengguna laporan keuangan? Dan yang kedua, apakah persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan? Jadi yang pertama, siapa pengguna laporan keuangan? Nah, pengguna laporan keuangan ini dapat dibagi dari beberapa kelompok seperti investor, manajer, perserikatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, apa sih persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan ini? Nah, persoalannya adalah kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Selanjutnya mengenai teori keputusan single person. Teori ini ialah mengenai individu yang mana mengambil keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Nah, dalam teori ini probabilitas kondisi tidak lagi ideal seperti dalam keadaan kondisi normal, sehingga seorang individu dapat mengambil keputusan dengan satu set alternatif. Selanjutnya mengenai sistem informasi. Sistem informasi ini memberikan kondisi tiap kejadian yang ada dalam laporan keuangan, baik probabilitas objektif ataupun kejadian pada tiap pos laporan keuangan. Nah, sistem informasi ini haruslah transparan, lengkap, tepat, dan kualitasnya tinggi, karena sistem informasi ini berisi informasi yang akan digunakan oleh investor. Apa sih definisi dari informasi sendiri? Nah, informasi adalah bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Nah, ada beberapa catatan dari definisi informasi tersendiri. Definisi ex ante. Definisi ex ante ini adalah suatu informasi harusnya memiliki bukti cukup untuk mendukung informasi tersebut. Nah, yang kedua ada definisi spesifik seseorang. Nah, spesifik seseorang ini adalah reaksi di mana seseorang mendapatkan informasi. Reaksi seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda, tergantung dengan pemahaman orang lain tersebut. Nah, definisi harus diinterpretasi sebebas biaya, di mana informasi tersebut nantinya menjadi pengambilan keputusan bagi penerima informasi tersebut. Penerima informasi tersebut nanti bebas menentukan biaya sesuai dengan pemahamannya mengenai informasi tersebut. Nah, definisi informasi mengenai penerimaan informasi seseorang dan perubahan keyakinan merupakan suatu proses keberlanjutan. Nah, dari informasi tersebut bila dia reliable dan relevan, itu akan
membantu dalam laporan keuangan yang berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya yaitu the rational risk averse investor. Seorang investor itu biasanya mengharapkan utilitas tertinggi dari sesuatu yang diharapkan. Nah, ada yang namanya risk averse. Risk averse ini adalah menolak risiko, di mana seorang investor itu menyamakan trade antara return dan risiko yang diharapkan. Selanjutnya ada juga asumsi mengenai risk netral. Nah, dalam hal ini, seorang investor akan menganalisa secara teliti investasi yang beresiko terkait dengan return yang diharapkan. Berikut ini ada kurva mengenai risk averse dan risk netral. Nah, bisa teman-teman dan ibu lihat risk averse utility function. Di situ kurvanya cekung, di mana dia menghindari dari risiko suatu investasi itu. Nah, beda lagi jika kurva risk netral utility function. Dalam gambar kurva di dalam presentasi ini dilihat bahwa kurvanya ini hanya berbentuk garis lurus 45 derajat, di mana utilitas hanyalah sebuah fungsi linear dari payoff. Selanjutnya mengenai prinsip diversifikasi portofolio. Nah, jadi seorang investor itu biasanya untuk menghindari risiko dari return yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, mereka melakukan diversifikasi terhadap portofolionya. Dari diversifikasi portofolio ini, jika dilakukan strategi investasi yang tepat, dapat menghilangkan beberapa risiko yang akan terjadi. Nah, dalam perekonomian, terdapat kendala alami yang terjadi yang mempengaruhi suatu investasi, yaitu faktor ekonomi dan faktor market wide. Nah, biasanya faktor ini, jika suatu kehadiran return pada suatu saham tinggi, maka return atas kebanyakan saham yang lain juga akan tinggi. Nah, selain faktor dari ekonomi wide ini, juga terdapat faktor firm spesifik yang mempengaruhi suatu return atas satu perusahaan saja, seperti kualitas manajemen perusahaan, paten baru dari perusahaan tersebut, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada meningkatkan keputusan kegunaan laporan keuangan. Menggunakan Management Discussion and Analysis atau MDA. Nah, MDA ini adalah standar dari perusahaan untuk memberikan penjelasan naratif tentang operasi perusahaan sehingga membantu investor menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Pada bagian ini, kami menjelaskan mengenai contoh pengungkapan Management Discussion and Analysis. Nah, contohnya pada laporan tahun 2012 Canadian Tire Corporation. Canadian Tire Corporation ini adalah organisasi retail Kanada yang besar dengan jaringan outlet di seluruh negeri, didukung oleh layanan keuangan termasuk kartu kredit, layanan perbankan, asuransi, dan lainnya. MDA dari Canadian Tire ini dimulai dengan gambaran umum bisnis, kemudian menjelaskan tujuan strategis untuk tahun 2013 secara rinci. Nah, selanjutnya ada tujuan dan inisiatif strategis. Yang mendasari inisiatif pertumbuhan dan produktivitas pada tahun 2012 adalah 4 tujuan strategis. Yang pertama yaitu memperkuat retail inti. Nah, dilakukan pencapaian pertumbuhan CTR melalui pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Kedua, sejajarkan semua unit bisnis untuk memperkuat inti. Nah, dari cara ini yaitu unit bisnis ini beroperasi merasa memiliki satu perusahaan seperti itu. Ketiga, membangun organisasi yang berkinerja tinggi, di mana membangun budaya perusahaan untuk terus melakukan perbaikan. Nah, yang keempat, buat platform baru untuk pertumbuhan, yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi peluang pertumbuhan baru. Selanjutnya, aspirasi keuangan untuk perusahaan selama periode 5 tahun yang berakhir pada Desember 2014. Bisa kita lihat sama-sama di tabel bahwa pada CTR penjualan retail ternyata di bawah aspirasi, yaitu sebesar 0,8%. Ini terjadi akibat ketidakpastian ekonomi. Lalu pertumbuhan tahunan EPS konsolidasi juga masih berada di bawah aspirasi perusahaan. ROIC retail juga masih berada di bawah aspirasi perusahaan. Maka di sini perusahaan terus fokus pada peningkatan produktivitas investasi modalnya. Lalu laba atas piutang jasa keuangan. Nah, laba ini sudah melebihi kisaran
Hal ini terjadi karena kinerja kuat yang dihasilkan, seperti dari pertumbuhan piutang kartu kredit, manajemen biaya bijaksana, dan lainnya. Nah, lalu total pengembalian kepada pemegang saham ini juga masih berada di bawah aspirasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, contoh dari MDA ini akan dilanjutkan oleh teman saya Velia Disita. Perkenalkan, saya Velia Disita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nabila Hanun mengenai contoh aspirasi keuangan dengan jangka waktu 5 tahun yang berakhir pada periode Desember 2014. Nah, di sini dari tabel 71 yang sudah disajikan oleh Hanun tadi bisa kita lihat beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan dari EPS konsolidasi. Pertumbuhan EPS konsolidasi dari tabel tersebut dapat kita lihat di tahun 2012 itu meningkat sebesar 6,9%. Tetapi pertumbuhan itu sudah termasuk di dalamnya item-item non operasional. Selanjutnya itu bisa kita lihat juga EPS dasar yang naik sekitar 13,1%, di mana EPS dasar tersebut juga mengandung item-item luar biasa. Selanjutnya itu ada yang bisa kita lihat adalah ROIC retail, di mana perputaran pengembangan RORC selama 12 bulan pada akhir tahun 2012 itu adalah 6,67%. Hal tersebut artinya berada di bawah aspirasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah laba atas piutang jasa keuangan. Untuk jasa keuangan segmen pengembalian piutang itu pada tahun 2012 itu telah melebihi dari aspirasi perusahaan, di mana perusahaan itu menargetkan 4,5 sampai 5%, sedangkan di tahun 2012 itu perusahaan telah mencapai 6,8%. Selanjutnya adalah total pengembalian kepada pemegang saham. Untuk total pengembalian kepada pemegang saham itu termasuk di dalamnya adalah dividen, di mana di tahun 2012 itu pertumbuhannya mencapai 6,8%, walaupun masih di bawah aspirasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management atau bisa kita singkat menjadi ERM, di mana perusahaan itu melakukan manajemen risiko strategis melalui pendekatan program ERM ini, di mana pendekatan program ERM ini diperuntukkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan. Program ERM tersendiri itu menetapkan prinsip dan alat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memprioritaskan, memantau, mengelola, dan melaporkan risiko secara efektif dan konsisten ke seluruh perusahaan. Selanjutnya, program ERM dapat kita rinci definisinya menjadi beberapa poin. Yang pertama itu dari lingkup perusahaan dan dengan memberikan pemahaman tentang risiko signifikan dan potensial yang berdampak pada keseluruhan perusahaan. Jadi program ERM ini dia mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai risiko-risiko potensial yang dimiliki perusahaan dan juga risiko signifikan yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya pada beberapa bagian atau pada beberapa bidang saja, tetapi sudah mencangkup keseluruhan perusahaan. Yang kedua itu lintas fungsional dalam perspektifnya untuk memberikan konsistensi dalam mengelola risiko. Meskipun menganalisis berbagai macam fungsi dan juga bidang di perusahaan, tapi program ERM ini diharapkan dapat konsisten dalam mengelola risiko-risiko antar bidang ataupun antar fungsi yang ada di perusahaan. Yang ketiga yaitu program ERM ini dirancang untuk memungkinkan putusan alokasi modal yang lebih baik untuk mengoptimalkan hubungan risiko dan dampaknya. Jadi dengan program ERM ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan antara risiko dan juga dampaknya, sehingga ketika perusahaan mengetahui bagaimana hubungan antara risiko dan dampaknya, maka perusahaan tersebut dapat mengelola modal yang dimilikinya dengan baik dan efektif dan efisien gitu. Selanjutnya itu program ERM ini juga diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis dan operasional serta proses pelaporan. Seperti kita tahu seperti saya sebut di awal tadi, kalau misalnya program ERM ini merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko strategis perusahaan itu. Jadi program ERM ini masuk ke dalam rencana strategis perusahaan dan juga rencana operasional perusahaan, serta dimasukkan juga di dalam proses pelaporannya. Karena nanti saat berjalannya program ini akan diawasi oleh lembaga pengawas, dewan pengawas di perusahaan itu. Nah, yang terakhir, program ERM juga dirancang untuk menghubungkan sejumlah pendekatan untuk mengelola risiko, termasuk pencegahan, pengurangan, jaminan, dan penerimaan. Jadi dengan adanya ERM ini, perusahaan itu dapat menganalisis pencegahan, pengurangan terhadap risiko, jaminan jika jaminan
serta penerimaan atau risiko mana saja yang dapat diterima perusahaan. Selanjutnya adalah tata kelola risiko. Nah, program MRM ini merupakan salah satu tanggung jawab dari direksi, di mana direksi itu mengamanahkan tanggung jawab ini kepada komite audit. Nah, petugas yang bertanggung jawab atas setiap informasi dan fungsi perusahaan bertanggung jawab juga untuk secara efektif mengelola risiko yang relevan dengan bidang misinya masing-masing. Jadi nanti petugas-petugas penanggung jawab dari program MRM itu sudah dibagi berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi mereka bertanggung jawab di bidang yang mereka diamanahkan di sana gitu. Nah, pengawasan ini dilakukan di bawah kepemimpinan dari CFO atau Chief Financial Officer dan juga Executive Vice President of Finance dengan dukungan dari Vice President of Internal Audit, Service, dan Enterprise Risk Management. Selanjutnya adalah risiko utama. Risiko utama sendiri didefinisikan sebagai risiko yang berdiri sendiri atau bersamaan dengan risiko lain yang saling terikat, di mana risiko ini berdampak buruk kepada perusahaan dan juga dampaknya itu cukup signifikan, di mana khususnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, reputasi atau kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya dan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Risiko tersebut dapat terjadi jika tidak adanya kontrol dan jika probabilitas atau kemungkinan terjadi risiko tersebut kredibel atau cukup besar gitu. Risiko utama ini mencakup keseluruhan perusahaan dan juga mewakili risiko strategis, keuangan, dan juga operasional. Nah, ini adalah contoh dari risiko utama dan strategi manajemen risiko untuk merespon ataupun mengurangi risiko utama tersebut. Untuk di buku itu sebenarnya ada 11 risiko utama yang disajikan di buku halaman 95, buku Scott halaman 95. Tapi di sini kami akan menyajikan 2 contoh risiko utama dan strategi manajemen risikonya. Yang pertama itu adalah keberlangsungan bisnis. Di dalam keberlangsungan bisnis itu biasanya risiko yang terjadi berasal dari peristiwa-peristiwa di luar kendali perusahaan. Biasanya bisa berupa bencana alam atau akibat ulah manusia atau gangguan bisnis yang tidak direncanakan atau tidak diduga yang bersifat berkepanjangan gitu. Hal-hal tersebut itu biasanya dapat membahayakan keselamatan karyawan atau pelanggan perusahaan, mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan, terus juga membatasi atau mencegah perusahaan untuk berkomunikasi kepada pelanggan, karyawan, dan juga pemegang saham. Selanjutnya itu juga dapat menghasilkan kerugian baik dalam bidang keuangan ataupun kerusakan reputasi perusahaan yang itu berdampak signifikan. Nah, oleh sebab itu, strategi manajemen risiko di sini di buku Scott itu dikatakan contohnya dengan memberikan program berkesinambungan bisnis di seluruh perusahaan yang salah satunya itu juga mencakup pemulihan bencana dan juga manajemen krisis, di mana nanti program ini itu dapat mengcover dari risiko-risiko utama terhadap keberlangsungan bisnis itu. Selain itu juga ada yang namanya kebijakan rencana dan juga adanya proses yang mengharuskan semua area bisnis penting untuk dapat merespon peristiwa gangguan atau proses bisnis. Jadi sudah seharusnya itu bagian-bagian bidang-bidang tertentu itu memang sudah mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak di luar kendali dalam keberlangsungan bisnis itu. Selanjutnya itu juga perusahaan saatnya menyediakan sistem informasi yang telah diuji secara berkala melalui rencana pemulihan bencana, dan juga selain itu juga menyiapkan program asuransi komprehensif dengan sejumlah platform menyediakan perlindungan terkait. Artinya perusahaan juga harus menyiapkan program asuransi yang komprehensif, yang benar-benar komprehensif untuk mengcover risiko utama terkait dengan keberlangsungan bisnis. Nah, selanjutnya itu contoh risiko utama yang kami tampilkan adalah mengenai laporan keuangan. Risiko utama di laporan keuangan ini seperti kita tahu yaitu risiko penyajian kembali dan penerbitan ulang laporan keuangan perusahaan karena ada kegagalan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan ataupun peraturan sekuritas yang ada atau yang berlaku gitu. Nah, strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko laporan keuangan ini adalah dengan adanya kebijakan dan juga proses untuk menjamin kewajaran mengenai laporan keuangan, yaitu dengan adanya proses audit. Misalnya audit ini bisa dengan adanya divisi audit internal di perusahaan ataupun dengan audit
audit yang dilakukan oleh kantor pelayanan publik ataupun jasa auditor kepada perusahaan gitu. Nah, selain itu juga proses-proses audit ini atau proses penjaminan ini juga termasuk proses untuk memantau dan menanggapi perubahan-perubahan peraturan dan juga standar mengenai akuntansi dan juga penyajian laporan keuangan gitu, sehingga perusahaan tidak ketinggalan atau tidak kurang info mengenai perubahan-perubahan tentang perubahan-perubahan akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya itu kami membahas tentang apakah keputusan MDNA itu berguna. Sebelumnya rekan saya Nabila Hanum itu sudah menyinggung mengenai MDNA di awal. Jadi sebenarnya MDNA ini keputusan yang dihasilkannya itu berguna nggak sih bagi perusahaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di buku SWOT itu memuat 2 penelitian. Yang pertama itu penelitian dari di tahun 2010 dan juga penelitian dari Brown dan Tucker di tahun 2011. Untuk penelitian dari ini memeriksa hubungan antara nada MDNA dengan pendapatan selama 4 kuartal setelah rilisnya MDNA di perusahaan tersebut. Setelah mengontrol berbagai faktor-faktor dan pengaruh kinerja perusahaan di masa depan seperti pendapatan kuartal, kinerja pasar saham dan lain-lain. Nah, hasil dari penelitian ini melaporkan adanya hubungan positif antara signifikan nada perusahaan dan pendapatan kuartal berikutnya. Artinya, jika MDNA perusahaan itu bernada negatif, maka perusahaan tersebut kemungkinan akan melaporkan berita buruk tentang pendapatan kuartalnya, dan hal tersebut itu berlaku untuk 3 periode berikutnya. Tapi dampaknya itu semakin tahun itu signifikansi dampaknya itu semakin berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika misalnya pada periode ini perusahaan itu mendapatkan hubungan positif antara MDNA perusahaan dengan pendapatan kuartal, maka hubungan positif ini juga akan bertahan pada 3 kuartal berikutnya gitu. Studi kedua dilakukan oleh Brown dan Tucker pada tahun 2011. Mereka menggunakan perangkat waktu komputer untuk menentukan tingkat kesamaan antara dokumen untuk menganalisis perubahan kata-kata MDNA dari 1 tahun ke tahun berikutnya selama periode 1997 sampai dengan 2006. Mereka berpendapat bahwa semakin besar aktivitas ekonomi perusahaan pada tahun bersangkutan tersebut, maka semakin besar pula perubahan kata-kata MDNA jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, hal tersebut berlaku jika perusahaan itu benar-benar berpedoman kepada MDNA. Selanjutnya adalah reaksi Badan Akuntansi Profesional terhadap pendekatan keputusan berguna. Nah, kerangka konseptual membantu untuk mengembangkan karakteristik yang dimiliki oleh suatu informasi akuntansi sehingga informasi tersebut menjadi lebih berguna atau berguna bagi para penggunanya. Nah, informasi akuntansi itu harus menyediakan informasi informatif yang menghubungkan laporan keuangan pada saat ini dengan realisasinya di masa yang akan datang, serta pembayaran-pembayaran apa saja yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, karakteristik suatu informasi itu bersifat informatif itu secara umum ada 2. Yang pertama itu adalah relevan. Relevan artinya di sini informasi tersebut memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kepercayaan investor mengenai pengembalian di masa yang akan datang. Yang kedua itu adalah reliable. Reliable ini menggambarkan suatu hal pokok yang dapat diukur, atau hal tersebut itu harus tepat dan juga tidak bias. Kita masuk kepada bab 4, yaitu mengenai efisien securities market atau pasar sekuritas yang efisien. Nah, di bab 4 ini kita juga akan membahas beberapa submateri. Yang pertama itu pendahuluan, terus selanjutnya itu pasar sekuritas yang efisien, lalu implikasi pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan, selanjutnya itu ketentuan informasi harga, selanjutnya itu ada biaya modal, selanjutnya itu adalah asimetri informasi, selanjutnya itu adalah manfaat sosial pasar sekuritas yang bekerja dengan baik. Pasar sekuritas yang efisien itu memiliki implikasi yang sangat penting bagi akuntansi keuangan, yaitu yang pertama, implikasi pasar sekuritas yang mengarah langsung kepada pengungkapan penuh atau full disclosure, di mana dengan adanya full disclosure ini, maka informasi itu sangat dinilai bagi pasar, karena dengan informasi tersebut dapat ditemukan secara mudah di catatan kaki ataupun di dalam pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu alasannya
implikasinya itu alasan utama dari keberadaan akuntansi sendiri, yaitu adalah asimetri informasi, di mana akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi dari dalam ke luar perusahaan, dan juga sebaliknya. Selanjutnya, pasar sekuritas yang efisien. Jadi jika pada satu informasi mengenai harga sekuritas yang diperdagangkan dapat diperoleh secara gratis, maka secara rasional semua investor itu akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan informasi tersebut, sehingga proses arbitrase berlangsung dengan cepat, di mana jual beli di pasar sekuritas itu berlangsung dengan cepat karena informasi mengenai pasar sekuritas itu dibagi-bagikan secara gratis. Namun faktanya dalam kondisi tidak ideal, informasi itu tidak disajikan secara gratis. Investor itu harus membentuk estimasi subjektif mereka sendiri pada probabilitas perusahaan di masa depan, arus kas atau dividen perusahaan gitu. Investor itu secara terus-menerus merevisi probabilitas keberadaan subjektif mereka pada saat informasi diterima dan bagaimana di masa yang akan datang gitu. Dari sudut pandang kita atau investor itu informasi utamanya biaya efektif adalah laporan tahunan perusahaan. Nah, beberapa investor bahkan menghabiskan banyak waktu dan juga uang untuk menggunakan informasi ini, yaitu laporan tahunan perusahaan ini, untuk memberikan pedoman kepada mereka dalam keputusan investasi gitu. Investor semacam ini tuh disebut sebagai investor yang telah diberikan informasi atau informed gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investor yang baru mendapatkan informasi baru tadi itu langsung bergerak cepat dalam merespon informasi tersebut, karena jika informasi tersebut tidak bergerak cepat, dikhawatirkan maka para pesaing investor lainnya itu akan mendahului investor tersebut. Oleh sebab itu, ketika investor lain sudah mendahului, maka informasi yang baru didapat tadi manfaatnya akan berkurang, tidak seperti jika hanya investor itu saja yang tahu manfaat dari informasi tersebut. Nah, ketika sejumlah investor berlaku seperti ini, yaitu berlomba-lomba untuk mencari informasi baru dan bergerak cepat dalam responnya, maka pasar menjadi efisien gitu. Ada beberapa definisi pasar tersebut di pasar sekuritas yang efisien. Definisi di sini kita ambil adalah definisi yang setengah kuat atau semi strong form, di mana dikatakan bahwa pasar sekuritas yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar itu sepanjang waktu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Nah, ada 3 poin penting yang berkaitan dengan efisiensi yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu, harga pasar adalah efisien sehubungan dalam kaitannya dengan informasi yang diketahui publik. Artinya, dari definisi tersebut itu tidak menutup kemungkinan bahwasannya ada informasi yang berasal dari orang dalam. Maksudnya informasi tersebut bukan merupakan informasi yang diketahui oleh pasar gitu. Jadi hal tersebut bisa saja terjadi karena banyak orang dalam itu yang mau mengambil keuntungan dengan memberikan informasi kepada investor. Nah, selanjutnya itu efisiensi pasar adalah konsep yang relatif. Pasar relatif efisien terhadap stok informasi yang tersedia untuk umum. Jadi tidak ada pernyataan bahwasannya harga pasar itu selalu mencerminkan nilai dasar yang sebenarnya, atau harga pasar itu maha tahu, sudah menggambarkan apapun gitu. Jadi tidak ada. Jadi efisiensi pasar itu sifatnya adalah relatif. Selanjutnya itu adalah investasi adalah permainan yang adil pada pasar efisien. Ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan untuk mendapatkan pengembalian berlebih pada sekuritas melebihi batas pengembalian normal yang diharapkan atas sekuritas atau portofolio itu, di mana pengembalian yang diharapkan normal saja itu sudah memungkinkan adanya resiko. Bagaimana kalau misalnya mengharapkan lebih, pasti resikonya jauh lebih tinggi. Nah, implikasi dari pasar sekuritas yang efisien adalah harga pasar sekuritas itu seharusnya berfluktuasi dari waktu ke waktu atau tidak tetap. Nah, selanjutnya itu timbul pertanyaan, bagaimana harga pasar itu bisa mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia. Misalkan seperti ini, ada 2 orang yang menerima informasi yang sama di waktu yang sama, tapi pasti 2 orang tersebut akan merespon informasi tersebut dengan cara yang berbeda-beda, dan orang-orang itu juga menginterpretasikan informasi tersebut juga dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap orang itu berbeda isi kepala, jadi cara mereka merespon juga akan pasti berbeda-beda, dan juga apa-apa yang dijadikan input oleh seseorang itu dalam mengambil keputusan
khususnya investasi itu juga berbeda-beda. Jadi keputusan yang diambil atau hasil akhir yang diambil nanti juga akan berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang nanti akan ditarik sehingga menjadi menginterpretasikan informasi yang tersedia merupakan nilai sekuritas secara rata-rata atau tidak bias. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu maka nanti akan didapatkan nilai rata-rata yang akhirnya mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia. Setelah saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Jadi penelitian awal dari implikasi pelaporan pasar sekuritas yang efisien itu muncul dari artikel W.H. Beaver yang judulnya What Should Be the FASB's Objectives pada tahun 1973. Jadi menurut Beaver, implikasi pertama adalah bahwa kebijakan akuntansi yang diadopsi perusahaan tidak mempengaruhi harga sekuritas mereka. Selama kebijakan ini tidak memiliki efek arus kas yang berbeda, kebijakan tertentu yang digunakan diungkapkan dan informasi yang cukup diberikan sehingga pembaca dapat mengubah berbagai kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan pasar yang efisien adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilih dan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengkonversi dari satu metode ke metode lain, pasar dapat melihat arus kas akhir dan implikasi dividen terlepas dari kebijakan akuntansi mana yang sebenarnya digunakan untuk pelaporan. Implikasi kedua adalah pasar sekuritas yang efisien berjalan seiringan dengan pengungkapan penuh. Di sini manajemen akan berusaha untuk mengembangkan dan melaporkan informasi tentang perusahaan selama manfaat untuk investor melebihi biaya yang dikeluarkannya. Alasannya ada dua, yaitu pasar efisien itu menyiratkan bahwa mereka berusaha untuk memberikan informasi bagi investor, yang mana ini akan berguna bagi investor untuk memprediksi masa depan. Selain itu, pengungkapan informasi ini juga berguna untuk meningkatkan kepercayaan dari investor atas perusahaan. Implikasi yang ketiga, pasar efisien menyiratkan bahwa perusahaan tidak boleh terlalu mengkhawatirkan investor yang kurang informasi. Itu informasi laporan keuangan tidak perlu disajikan dengan cara yang begitu sederhana sehingga semua orang dapat memahaminya. Karena investor juga dapat menggunakan tenaga ahli mereka sendiri seperti analis keuangan, manajer dana investasi, dan yang lainnya. Implikasi terakhir adalah bahwa akuntan bersaing dengan penyedia informasi lain seperti situs web dan media lain, pengungkapan oleh manajemen dan berbagai lembaga keuangan, sehingga fungsi akuntansi akan menurun seiring waktu karena pengambil alihan sumber informasi lain, sehingga akuntan tidak memiliki hak inheren untuk bertahan di pasar kompetitif untuk informasi. Namun kelangsungan hidup akan mungkin jika akuntan menyadari tanggung jawab utama dari profesinya adalah kepada masyarakat. Berikutnya, ketentuan harga informatif. Yang pertama, ketidakkonsistenan logis. Perlu diingat kembali bahwa efisiensi menyiratkan bahwa harga pasar sekuritas setiap saat sepenuhnya mencerminkan semua yang diketahui publik tentang sekuritas itu. Adapun implikasi dari harga saham yang sepenuhnya informatif adalah investor akan berhenti untuk mengumpulkan informasi dan mengandalkan harga pasar sebagai indikator terbaik terhadap prediksi pengembalian mereka pada masa depan. Adapun yang dimaksud dengan ketidakkonsistenan logis ini adalah jika harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, sehingga tidak ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi, karena yang mana akan menyebabkan harga tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Secara teknis, masalah di sini yang menjadi masalah di sini adalah harga equilibrium yang stabil tidak akan ada jika harga saham sepenuhnya informatif, seperti yang ditunjukkan oleh Grossman pada tahun 1976. Yang terjadi adalah harga saham yang sepenuhnya informatif akan runtuh karena investor berhenti untuk mengumpulkan informasi. Sehingga hal yang harus dilakukan jika terjadi ketidakkonsistenan ini adalah dengan menyadari bahwa ada sumber permintaan dan penawaran sekuritas selain keputusan jual atau beli dari investor yang rasional dan berpengetahuan. Hal ini bisa disebabkan seperti adanya alasan-alasan yang tidak dapat diprediksi.
seperti apabila seseorang memutuskan untuk pensiun lebih awal atau dia membutuhkan uang untuk membayar hutang. Berikutnya mengenai model biaya modal. Ada model penentuan harga aset modal atau capital asset pricing model CAPM. Ini menjelaskan hubungan antara harga pasar yang efisien dari sekuritas, risikonya, dan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas itu. Pertama, kita membutuhkan beberapa persiapan. Dengan pertama menentukan tingkat pengembalian bersih atas saham perusahaan J untuk periode waktu tertentu. Dicari dengan harga pasar saham perusahaan J pada akhir periode ditambah dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan J selama periode dibagi dengan harga pasar saham perusahaan J pada awal periode. Setelah mencari tingkat pengembalian bersih, kita juga harus mencari tingkat pengembalian kotornya. Yang dicari dengan 1 ditambah dengan RJT sama dengan harga pasar saham perusahaan J pada akhir periode ditambah dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan J selama periode dibagi dengan harga pasar saham perusahaan J pada awal periode. Selanjutnya kita dapat mencari hasil yang diharapkan ketika kita di awal periode dengan rumus IRJT sama dengan pengembalian yang diharapkan untuk periode T sama didasarkan pada harga yang diharapkan pada akhir periode ditambah dengan dividen yang diharapkan selama periode tersebut dibagi dengan harga saat ini dikurang dengan 1. Selanjutnya kita menentukan capital asset pricing modelnya dengan rumus IRJT sama dengan tingkat pengembalian untuk periode T dikali dengan 1 dikurang beta saham J ditambah dengan beta saham J dikali dengan pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar untuk periode T. Di mana yang dimaksud dengan beta saham di sini dicari dengan beta saham J sama dengan kovariansi J perusahaan JM per variansi M. Adapun yang dimaksud dengan kovariansi JM adalah kovariansi antara laba atas saham J dan laba atas portofolio pasar. Kovariansi ini mengukur sejauh mana pengembalian saham J berubah seiring dengan perubahan pendapatan di pasar. Adapun variansi M adalah varians dari return di pasar. Ada 3 kegunaan utama rumus CAPM ini. Yang pertama, menjelaskan dengan jelas bagaimana harga saham bergantung pada ekspektasi investor terhadap harga saham dan dividen di masa depan. Kedua, CAPM ini memberikan kita cara memisahkan tingkat pengembalian yang direalisasikan pada saham menjadi komponen yang diharapkan dan yang komponen-komponen yang tidak terduga. Yang ketiga, model pasar saham CAPM ini memberikan cara yang aman bagi peneliti dan analis untuk memperkirakan beta saham. Juga kritik terhadap capital asset pricing model ini. Yang pertama, dia mengasumsikan ekspektasi rasional. Di sini investor diasumsikan mengetahui beta saham yang dapat dianggap sebagai dasar parameter keputusan dasar yang tidak diketahui. Sebenarnya ini tidak pada praktisnya ini tidak mungkin diketahui secara akurat, yang mana dapat menciptakan sumber risiko estimasi bagi investor. Perkiraan ini tidak sepenuhnya tidak akurat karena terutama jika hanya tersedia beberapa periode data untuk perkiraan tersebut. Selain itu juga membutuhkan proses pembelajaran pengumpulan bukti dan keyakinan yang cukup sebelum estimasi akurat dari nilai yang baru diperoleh. Selanjutnya, CAPM itu tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas mungkin berisi investor rasional dengan tingkat pengetahuan yang berbeda. Dia itu menganggap bahwa semuanya itu mempunyai pengetahuan yang umum karena dia mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa investor akan mendapatkan informasi lebih baik daripada yang lain. Ketiga, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi pembelian dan penjualan sekuritas adalah nol. Artinya dia mengasumsikan bahwa pasar itu liquid sempurna. Namun secara realistisnya pasar itu tidak liquid sempurna karena akan selalu ada biaya untuk membeli dan menjual saham seperti biaya perantara. Berikutnya asimetri informasi, yaitu ketika suatu pihak memiliki informasi yang lebih daripada pihak yang lain. Ada 2 jenis utama asimetri informasi ini. Yang pertama pilihan yang merugikan, yang kedua bahaya moral.
Kekhawatiran investor tentang pilihan yang merugikan ini ketika ada satu peserta di pasar tuh mengetahui sesuatu tentang aset yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh jenis peserta lain. Lain halnya dengan bahaya moral yang muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diamati, yang mana akan menciptakan kemungkinan bahwa manajer dapat mengelak dari upaya menjalankan perusahaan. Menghadapi asimetri informasi, investor luar akan melindungi diri mereka dengan menawar harga sekuritas dengan perkiraan jumlah kerugian mereka di tangan orang-orang yang memiliki keunggulan informasi, sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan. Selanjutnya adalah nilai fundamental dari saham, yaitu nilai yang dimiliki harga pasar yang efisien jika tidak ada informasi dari dalam. Artinya, semua informasi yang ada tentang saham tersedia untuk umum. Gambar 42 menggambarkan hal ini, yang mana lingkaran luar dari gambar tersebut menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Lingkaran dalam menggambarkan informasi yang mendasari harga pasar efisien dari saham tersebut. Semuanya merupakan informasi yang tersedia untuk umum. Perbedaan antara lingkaran dalam dan luar menggambarkan informasi orang dalam. Peran pelaporan keuangan dalam ini yaitu untuk mengubah informasi orang dalam menjadi informasi orang luar. Manfaat sosial pasar sekuritas yang bekerja dengan baik. Hal ini akan terpenuhi jika harga saham mendekati nilai fundamentalnya, yang mana perusahaan akan berinvestasi dalam proyek modal sampai keuntungan marginal dari investasi lebih lanjut sama dengan biaya marginal, sehingga menciptakan alokasi modal yang efisien. Pasar akan bekerja dengan baik sejauh mana investor akan mempercayai manajer dan orang dalamnya, sehingga kekhawatiran mereka terhadap pilihan yang merugikan dapat dikendalikan. Adapun manfaat-manfaat sosial ini akan diperoleh jika dua kondisi dipenuhi. Yang pertama, semua informasi yang berguna tersedia untuk publik. Yang kedua, harga pasar sekuritas relatif efisien terhadap informasi publik yang tersedia. Terakhir, mengenai kesimpulan dari pasar sekuritas yang efisien. Yang pertama, bagi akuntan, pasar sekuritas yang efisien ini termasuk pengungkapan penuh. Dalam ini termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, kurangnya perhatian bagi investor yang memiliki informasi yang terbatas karena harga mereka dilindungi oleh harga pasar yang efisien. Dan kesimpulan berikutnya, akuntan harus memberikan informasi yang berguna jika mereka ingin bertahan di pasar informasi yang kompetitif. Biar meskipun telah diungkapkan secara penuh, akan selalu ada beberapa informasi orang dalam yang menimbulkan kerugian bagi investor yang melakukan diskonto harga saham atas kerugian yang diperkirakan terjadi di tangan orang dalam.